Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para hujaj, para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Amin Al-Mukarram Ustaz Haji Zargasi. Semoga beliau sehat walafiat panjang umur, bisa dapat memimpin pembangunan masjid ini dan perjalanan masjid ini. Dan yang saya hormati yang Mukarram Ustaz Samsudin, orang tua kita, penasehat Masjid Al-Amin, semoga beliau sehat selalu panjang umur. Yang saya hormati Ustaz Sofyan, yang saya hormati Ustaz Bayhaqi, yang saya hormati Ustaz As-Soli, yang saya hormati Ustaz Anis, yang saya hormati Ustaz Budi, banyak kepala asas. Yang saya hormati Bapak Haji Ruslan dan para asatiz yang tidak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu. Sahabat saya Bapak Ustaz Ibrahim, yang selalu semangat beliau membantu Alisab, panjang umur, sehat walafiat, rezeki, amin ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadiran ilahi Rabbina. Alhamdulillah, hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada kita, memberikan aneka macam nikmat, cucuran makan rahmat, sehingga kita dapat diizinkan duduk dalam kondisi sehat walafiat. Islam wal iman, amin ya rabbal alamin. Kadang kita ini orang yang kurang berterima kasih sama Allah. Duduk nyaman kayak begini kan, ini nikmat yang kadang kita kagak sadar ini. Coba kalau umpama bapak pantatnya disulam, nggak usah gede-gede kayak gini. Saya yakin bapak nggak ada di sini, lagi di rumah, atau boleh jadi lagi di rumah sakit. Itu nikmat segitu. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita ini maulid udah yang kesekian kali. Ada yang udah, yang maksudnya yang tahun ini, untuk tahun ini aja.
udah berulang lagi, udah ya puluhan masjid, puluhan musyawarah, majelis taklim banyak sudah. Mungkin kita bertanya apa yang sudah kita dapat setiap kita maulid. Itu mungkin pertanyaan yang ada di benak kita. Ada perkataan ulama ketika kita menyebutkan orang-orang yang soleh itu akan turun rahmat. Nah, itu menyebutkan orang soleh bagaimana Sayyidina Muhammad SAW. Kisah-kisahnya kita sebutkan, kita ceritain. Itu hakul yakin. Ntar saya akan jelaskan itu sambil kita nunggu penceramah kita nanti. Ada lagi satu lagi yang beliau, intinya beliau itu ada Imam Al-Ghazali, beliau punya kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengutip perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ada yang mengatakan beliau adalah guru daripada Imam Syafi'i, guru kecil, karena wafatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah 161. Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah, jadi guru kecil. Jadi kalau kita berguru sama orang Pak, itu tidak mengurangi derajat kita. Bishr Al-Hafidh, beliau adalah seorang yang tadinya bukan orang benar, orang suka mabuk-mabuk, seorang ulama sufi besar. Suatu saat Bishr Al-Hafidh dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau habis pulang dari mabuk-mabuk, ahlan wa sahlan, guru kita Para Kiai Haji Lutfi hadir beliau. Ketika beliau habis pulang dari mabuk-mabuk, beliau ketemu papan kecil bertuliskan Bismillah. Lalu beliau ambil dan beliau kasih minyak wangi, lalu beliau taruh di tempat yang mulia, ihtiraman wa ta'ziman wa ijlalan lillahi ta'ala. Dengan sebab itu, karena beliau mewangikan syiar Allah, beliau pun diwangikan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai saat itu beliau sudah tidak lagi bermabuk-mabuk. Beliau Allah kasih taufik hidayah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad Ibn Hanbal
Beliau adalah seorang ahli ilmu. Beliau adalah seorang ahli fiqh. Beliau adalah seorang ahli hadis. Sampai sekarang beliau termasuk min a'immatil madzahibil arba'ah. Beliau pernah mondar-mandir kepada Bishr al-Hafi. Ini kisah luar biasa buat pelajaran buat kita. Beliau pernah mondar-mandir bolak-balik ke rumah Bishr al-Hafi. Yang tadi kita lihat, yang tadi kita dengar bagaimana Bishr al-Hafi. Beliau adalah orang yang baru benar. Tadinya kesehariannya adalah mabuk-mabuk. Tadinya keseharian lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu saat Allah Subhanahu wa ta'ala beri petunjuk. Tapi walau begitu, di benak orang beda. Beda Pak dengar kita beliau sekarang dengan lihat beliau dulu. Orang kalau masih ada orang kan mandangnya sepele kan gitu. Kalau sudah meninggal baru. Muridnya Imam Ahmad bin Hanbal protes. Wahai, kalau sekarang bahasa sekarang guru, kenapa engkau mondar-mandir ke rumah Bishr al-Hafi? Kenapa engkau ngaji kepadanya? Bukankah engkau adalah ahli ilmu? Bukankah engkau ahli fikih? Bukankah engkau banyak ribuan hadis yang engkau hafal? Masya Allah, diprotes sama guru, sama murid, guru. Emang kalau murid kan macam-macam, ada yang rada berani gitu ya. Ada yang takut, ada yang malu gitu. Masya Allah. Apa kata jawab beliau Imam Ahmad? Memang betul, saya adalah ngerti tentang banyak ilmu. Saya ngerti tentang fikih, ribuan hadis saya hafal. Tapi untuk mengenal Allah, Bishr al-Hafi lebih kenal daripada saya. Masya Allah. Rontok tuh tadi tuh argumentasi muridnya. Jadi ngaji kita duduk sama seseorang ulama itu tidak mengurangi derajat kita. Imam Ahmad walaupun beliau ngaji sama Bishr al-Hafi yang baru benar, katakan itu. Kalau kata orang sekarang apa, baru hijrah. Tidak mengurangi derajat Imam Ahmad. Sampai sekarang Imam Ahmad masih diakui termasuk daripada min mazhabil arba'ah. Masya Allah. Dan terus banyak para pengikutnya, para ashabnya membuat kitab-kitab bermadhabkan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah. Kalau kita enak aja, udah mengerti dulu, nggak perlu ngaji-ngajian. Masya Allah. Imam Syafi'i, kita kenal luar biasa Imam Syafi'i, Nasir Sunnah. Suatu saat murid-muridnya Imam Malik pernah terjadi gap ya, kontak sama murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i ya murid ya belain guru. Imam Syafi'i berdiri di barisan gurunya Imam Malik. Beliau berdebat. Tapi ketika beliau berdebat, selesai debat, apa yang beliau lakukan? Beliau berpikir, beliau menelaah. Karena beliau berdebatnya bukan membenarkan diri, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Makanya ketika beliau berdebat, karena apa yang beliau lakukan? Beliau ngaji dengan muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad Asy-Syaikh
Asy-Syaibani. Masya Allah, duduk. Allahu Akbar. Nih ahli Allah begini, ahli Allah. Dua orang ini luar biasa. Ada satu kisah yang menarik tentang dua orang ini. Suatu saat Imam Muhammad Asy-Syaibani, Imam Syafi'i sedang duduk-duduk di Haram, di Masjidil Haram. Lalu datang seorang laki-laki. Beliau berdua ini orang-orang kasyaf semua. Jadi jangan kira beliau ahli fikih, ahli sufi juga. Kasyaf, Masya Allah, luar biasa. Isyaratnya luar biasa. Kata Imam Muhammad Asy-Syaibani, aku menyangka, aku memprediksi orang ini adalah tukang kayu. Kata Imam Syafi'i, aku mengatakan orang ini tukang besi. Kemudian keduanya membuktikan. Setelah dulu bertanya, dijawab, sekarang saya tukang besi, dulu memang saya tukang motong-motong kayu. Jadi dua-duanya benar juga. Allah berikan beliau itu nurun mustaudaun fil qulubi. Allah kasih nur yang tersimpan dalam hatinya. Madaduhu minan nuril waridi min khazainil qulubi, yang sumbernya itu adalah dari nur, ya, yang bersumber dari nur, yang datang dari perbendaharaan yang gaib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat sama Allah jadi wali, dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan yang luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Muhammad Asy-Syaibani, wali min awliyaillah. Pantas debatnya bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Lihat orang sekarang, jauh beda. Sekarang kan lagi pada itu. Belum pernah kita melihat ada orang setelah berdebat taslim mengakui kesalahannya. Pernah lihat begitu Bapak? Belum pernah kita. Subhanallah. Jadi duduk di majelis ilmu kita ngaji tidak mengurangi derajat kita, justru makin meninggikan derajat kita. Dan kita perlu sangat di sini, dapat sangat ketika kita duduk bertalaki kepada seorang ulama. Al-isnad minad-din, walau al-isnad laqala man sya'a ma sya'a, kata Syekh Abdul Mubarak. Sanad itu bagian daripada agama. Kalau enggak ada sanad, maka orang akan ngomong sembarangan. Orang akan ngomong sembarangan. Dengan adanya sanad berguru, itu dia guru akan mewarnai muridnya. Imam Malik, beliau itu warnanya adalah hadis. Imam Abu Hanifah, beliau min ahli rabi. Imam Syafi'i, beliau ada di tengah. Kenapa bisa beliau ada di tengah? Tadinya beliau ngaji sama Imam Malik, kemudian beliau ngaji lagi dengan murid-muridnya. Beliau bertemu dengan Imam Abu Hanifah, ngaji sama murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Berwarna beliau dua itu. Maka oleh karena itu beliau ada di tengah. Subhanallah. Sama dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah kita berada di tengah antara Qadariyah dan Jabariyah, walaupun lebih banyak Jabariyahnya, karena kita ada satu pembedanya, yaitu dalam Al-Qasam. Bahasa kita sehari apa? Ikhtiar itu.
Masya Allah. Jadi ngaji enggak ngurangi derajat kita. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala amirul mukminin fil hadis, itu sepakat ulama mengatakan itu. Beliau punya kitab Sahih Bukhari, beliau pernah mengatakan ta'allamu, ya ta'allamu qabla sunni. Ini beliau mengutip perkataannya Uqbah bin Amir. Imam Nawawi, beliau mengutip perkataan beliau, lalu beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Majmu'. Apa kata beliau dalam menafsirkannya? Ta'allamul ilma min ahlihi al-muhakkikina al-wari'ina qabla zahabihim wa maji'i qawmin yatakallamuna bil ilmi bimisli zununi nufusihim wa zununihim allati laysa laha mustanadun syar'i. Kata Imam Nawawi, kata beliau, ta'allamul ilma, belajar oleh ilmu, min ahlihi, kepada ahlinya yang punya sanad. Belajar kepada ahli yang punya sanad. Masya Allah. Al-wari'in, yang al-muhakkikina, yang teliti, al-wari'ina, yang bukan hanya punya ilmu aja. Qabla zahabihim, sebelum meninggalkan mereka. Memang kita biasanya begitu kan, ngaji jangan, udah mati ya Allah, mau kita ngaji dulu. Qabla zahabihim, sebelum perginya mereka, sebelum wafatnya mereka. Wa maji'i qaumin yatakallamuna, dan datangnya satu kaum yang mereka itu bicara. Minal ilmi, berbicara tentang ilmu, bimisli nufusihim wa sununihim laisa laha mustanadun syar'iyyun. Mereka berbicara berdasarkan nafsu mereka, duka-dukaan mereka, bicara tentang ilmu begitu yang enggak ada penyesalan. Sana kalau di Betawi memang jarang ya, kita ngaji dikasih sanad jarang itu. Termasuk saya ngaji sama guru langsung aja. Waktu itu saya pernah bingung, aduh gimana nih, gak punya sanad. Maksudnya yang tertulis. Ternyata saya mengadukan hal saya kepada guru saya, kata beliau punya. Guru saya, ya, guru saya banyak alhamdulillah ya, yang masih hidup dalam kayak Makmun Rawabuaya, beliau gurunya ya Syekh Yasin Isa Al-Fadani, alhamdulillah punya nyambung ke sana, dikasih saya itu sanadnya oleh beliau. Masya Allah, nangis gitu. Semua fan ilmu dikasih oleh beliau. Sedihnya luar biasa, sedih gembira, sanadnya lengkap, dikasih semua. Allahu Akbar. Jadi asik kalau gitu. Jadi PR buat santri-santri terlunaskan gitu. Allah. Yang kemarin ngaji kan turunin semuanya kok. Kita kembali lagi, apa yang diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, inna zikri sholihina tanzilur rahmat. Ketika menyebutkan orang-orang yang soleh turunnya rahmat, bagaimana kita nyebutin Nabi kita Muhammad SAW? Apa yang dimaksud dengan rahmat? Kemudian ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Yunus. Mungkin kita kurang familiar, kata anak sekarang begitu, Muhammad bin Yunus. Beliau ditulis oleh
Az-Zahabi dalam Syiarul A'lamin Nubala, lahirnya itu 183 Hijriah. Kata beliau, ma ra'aitu lil qalbi anfa'a min dzikri sholihin. Aku belum pernah ketemu sesuatu yang manfaat bagi hati daripada menyebutkan tentang orang soleh. Jadi apalagi kita menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah berulang kali maulid, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari majelis taklim ke majelis taklim, gak pernah bosan kita. Ini datang lagi kita, Masya Allah. Saya yakin dapat tuh kita rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh As-Sakhawi, As-Sakhawi. Beliau mengutip perkataan Imam Abu Hanifah. As-Sakhawi itu beliau wafatnya 902. Beliau mengatakan ini dalam kitabnya At-Tawbih ala Manzama Tarikh. Apa kata beliau? Hikayatus Sholihina afdalu indi min katsirin minal fiqh. Menceritakan tentang perjalanan hidup orang-orang yang soleh itu lebih afdal menurutku daripada banyak menyebutkan tentang fikih. Coba renungin Pak, kurang apa Imam Abu Hanifah akan keilmuannya, kehebatannya beliau dalam fikih, rohnya bagaimana, tapi beliau mengatakan lebih hebat itu menceritakan perjalanan hidup orang-orang yang soleh. Makanya kita maulid nggak ada bosan-bosannya, terus kita mengadakan maulid cerita Nabi, nggak pernah bosan kita. Itu cerita orang soleh menurunkan rahmat, bagaimana kisah Nabi kita Muhammad SAW. Entar cerita Nabi, entar ya guru kita juga beliau entar ya kayak Lutfi beliau akan kisahkan itu. Saya akan kasih bumbunya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan nuzul rahmat, turunnya rahmat? Ada kitab namanya Is'adur Rafiq, saran daripada Sulam Taufik. Beliau mengutip perkataan Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Makna nuzulir rahmati, makna nuzul rahmati nuzul sababnya izniya dukhulul jannati wa sababuhu inbi'asul qulubi lil iktida'i bihim wal istinqafu mimma huwa mulabisuhu minal kusuri wa taqsir. Wa makna rahmati fi'lul khair wa mabda'u rahmati fi'lul khair wa mabda'uhu ar-rahmatu wa mabda'uha zikru ahwali sholihin. Kata beliau, makna nuzul rahmati, makna turunnya rahmat adalah nuzul sababiyah, turun sababnya rahmat. Jadi tanpa kita sadari turun sababnya rahmat kepada kita. Kalau rahmatnya ke apa? Kata beliau, iya dukhulul jannati, karena dia yang namanya rahmat itu masuk surga. Walaupun nanti ada ikhtilaf ulama untuk maknanya bagaimana, kita sebutkan versi beliau. Wasababnya, sababnya daripada rahmat itu adalah inbi'asul qulubi lil iktida'i bihim, bangkitnya hati untuk mengikut kepada mereka orang-orang soleh ketika disebutkan sepak terjang beliau. Ini Nabi kita Muhammad SAW disebutkan bagaimana sifat-sifat beliau luar biasa.
Nabi kita Muhammad SAW. Saya nggak masuk kisahnya, itu terlalu panjang ya. Panjang beliau yang bicara. Kemudian apa? Wal istinqahu mimma huwa wala yusinal kusir wa taksir. Bisa menahan diri ya, apa yang dia lakukan ya, kekurangan dia, keteledoran dia, dengan mendengar kisah-kisah orang-orang soleh. Kita mendengarkan kisah-kisah Nabi kita Muhammad SAW, kita sadar banyak kurang. Lalu dengan sebab itu kita membatasi diri kita dari kekurangan itu. Wa mabda'ur rahmati, awalnya rahmat itu adalah fi'lul khair, berbuat kebajikan. Saya yakin insyaallah ketika kita dengar tentang sepak terjang Nabi kita Muhammad SAW, di hati kita ada terbetik, ada terlintas pengen melakukan apa yang Nabi lakukan, pengen meninggalkan apa yang Nabi tinggalkan. Begitu pula para ulama-ulama. Nah ini namanya apa? Mabda'ur rahmah. Kemudian mabda'u, permulaan kebaikan, ar-rabbatu, gemar, cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mulai itu kan kalau cinta udah orang kalau cinta itu pak yang jelek jadi cakep, apalagi yang cakep. Tapi kalau benci sebaliknya, yang cakep aja jadi jelek, bagaimana jelek? Wa mabda'uha, dan permulaan cinta, gemar, senang, suka, zikru ahwali sholihin, menyebutkan sepak terjang keadaan orang-orang yang saleh. Ini kita sebutin tentang sepak terjang Sayyidina Muhammad SAW. Aku yakin kita akan mendapati banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang duduknya kita, hadirnya kita di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan yang banyak. Bukan hanya kepada kita, juga kepada anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita nanti, mudah-mudahan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini masjid kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera rampungkan selesai. Amin. Dan Allah jadikan masjid ini masjid yang penuh dengan keberkahan, penuh kemanfaatan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya. Bila taufiq wal hidayah wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.